wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Mezelinda, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini untuk memenuhi mata kuliah keruasan dengan dosen pengampung Ibu Helmawati SE MSI. Topik dari video ini adalah berotasi pada tindakan. Apa itu berotasi pada tindakan? Berotasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataan. Seorang pengusaha selalu menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tak bertindak, segala kesempatan yang ada berupa menjadi bencana atau kerugian. Sikap berotasi pada tindakan. Setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam berusaha. Rencana akan menjadi mimpi yang tak akan terwujud tak adanya tindakan. Keberanian mengambil tindakan ada seseorang yang mantap dalam menentukan nilai hidupnya. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan yang diambil berarti memerlukan cara mengambil keputusan yang baik dan cepat. Hal ini tentunya akan mengaruh hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil. Sikap dan tindakan bagi pribadi berorientasi pada tindakan yang merupakan hal yang penting. Pribadi yang berorientasi pada tindakan akan berpikir dan bertindak cepat terhadap suatu keadaan yang dianggap menghasilkan solusi terbaik dan efektif dalam suatu permasalahan. Ciri-ciri pengusaha yang mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat adalah yang mampu melakukan orientasi PDCA atau Plan, Do, Check, and Action, dan menghindari hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah NATO atau No Action Take Only, yaitu menyebabkan gosip dan konflik. Yang kedua adalah NADO, No Action Dream Only, yaitu menghasilkan visi karya seni. Yang ketiga adalah NACO, No Action Concept Only, menghasilkan teori falsafah. 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif menurut Stephen Covey. Yang pertama, proaktif, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana, mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dihendaki muncul, sebab terlatih di lapangan sehingga memiliki intuisi. Misalnya Sid and Scurry, mengandalkan intuisi, bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal, berubah-ubah kecil, tidak terbelenggu comfort zone. Yang kedua, Ham dan How, terlalu terbelenggu comfort zone, terlalu terbelenggu risiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan, tidak memperhatikan berubah-ubah kecil, terlalu terbelenggu pemikiran daripada tindakan. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran, tidak sekadar tujuan tetapi tujuan yang benar. Agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit, sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Yang pertama yang paling bawah, yaitu
mengindahkan fisik dengan anugerah. Yang kedua, pengalaman hidup dan sejarah. Yang ketiga, keilmuan atau prediktif atau relatif dengan pelajaran. Yang keempat, kebaikan atau dengan filosofi. Yang ketiga, mengutamakan prioritas. Seorang wirausahaan harus fokus pada hal-hal yang urgent dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan urgent. Misalnya, jadilah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara urgent dengan penting dan penting. Urgent adalah situasi yang mendesak. Kalau penting adalah membutuhkan perhatian yang besar. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Yang keempat, berpikir dan bertindak win and win. Seorang wirausaha yang suka bertindak dan tidak hanya berpikir konsep akan berupaya untuk memenangkan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, bersaing bisa kita jumpai, maka mental sebagai pemenang akan menentangi diri dari tantangan yang akan dihadapi. Seperti managing the first the possible combination. Yang pertama, win dan dengan win. Yang kedua, win loss. Yang ketiga, loss. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan, open mind, untuk mendengarkan dan tindak cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Yang keenam, sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Bisa seperti yang di sini. Mendengar, merespon, komparatif, yang di luarnya sinergi. Yang kedelapan yaitu menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarlah musik yang menggairahkan. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan, ataupun itu sekecil apapun. Karakter seorang pribadi yang berorientasi adalah memiliki pemikiran yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir, atau berwacana. Seorang pribadi selalu menghadapi risiko ketidakpastian dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Apabila seorang pribadi hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada akan berubah menjadi kerugian semesta. Adapun terhadap beberapa karakter yang berorientasi pada tindakan, yaitu yang pertama, pikirannya lebih berorientasi pada tindakan atau action, atau berani bertindak daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir, atau berwacana. Yang kedua, berpikir dengan cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Karakter ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada,
dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Demikian tugas video saya. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.